Assalamualaikum Bu Basia. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oh ya, kita lagi nunggu Bu Isna nih ya Bu Iya, ya. kita tunggu Bu Isna dulu ya. Mungkin Bu Isna nih lagi nunggu ke sini Bu. Iya. Kita tunggu sejenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yus. Aduh, udah datang nih Bu Yus Iya, ya. kita dari tadi udah nungguin loh, Bu Yus. Ya maaf ya tadi telat. Kita hari ini ada kegiatan coaching ya. Iya, Bu. nanti kita akan syuting ambil video ya tentang coaching hari Kita akan ini. bincang-bincang sejenak ya Bu ya. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar ya Bu. Amin, ya. amin, amin. Ruangan Ibu. Baik, langsung aja kita mulai. Boleh Bu. Oke, Ayo siap, Bu. kita menuju ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Besar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kami akan memerankan 3 peran yang berbeda, yaitu sebagai observer, coach, dan kucing. Bersama saya, Anita SSI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Longa, Kabupaten Aceh Besar. Saya Yusnani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar. Saya Basiah SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Pekambada, Kabupaten Aceh Besar. Selamat menyaksikan. Check it out! Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Basia. Apa kabar Bu Anita? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga baik hari ini Bu. Oh ya, hari ini Bu mau melakukan proses coaching dengan Ibu Yusnani ya Bu? Iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan Bu Yusnani. Oke, sebelum proses coaching ini Bu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih. Boleh ya Bu ya? Siap Bu, tentu saja boleh Bu. Nanti Bu, Bu Bu Anita, Ibu Yusnani akan berperan sebagai coaching dan Bu Anita akan berperan sebagai coach ya Bu ya. Ya. Nah, nanti saya juga akan ikut mengamatinya ya Bu. Nanti saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Anita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Anita. Nah, jangan sampai lupa Bu ya, Bu Anita ya. Nah, nanti harus sesuai dengan prinsip coach, di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi ada pertanyaan nih untuk Ibu, boleh ya Bu ya? Tentu saja boleh Bu, silakan Bu. Nah, yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini yaitu tentang kompetensi inti coaching Bu Yusnani Bu. Itu yang pertama tentang kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, berarti Bu ini mengembangkan 3 kompetensi itu, tiga kompetensi inti coaching ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan bobot. Nah, dari antara ketiga ini Bu, kira-kira yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan yang mana? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya yaitu Bu Yusnani Bu. Baik Bu Anita, berarti yang lebih spesifik yang ingin Ibu Anita kembangkan adalah mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan yang bobot ya Bu ya? Iya Bu, nanti kompetensi itu yang akan saya kembangkan. Kira-kira nih Bu Anita, indikator ketercapaian atau dan tujuan pengembangan Ibu Anita yang ingin Ibu Anita itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukan, begitu Bu rencananya. Oh iya baik Bu Anita. Jadi indikator ketercapaian adalah saat coach sudah mulai
bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan Koci juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu Anita ya? Iya Bu, benar sekali. Baik Bu Anita, terima kasih ini ya untuk jawaban-jawabannya. Nanti silakan Ibu Anita lakukan proses coaching. Saya akan mengamati, lakukan dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan nantinya setelah proses coaching Bu Anita sudah selesai nih, nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, siap Bu. Silakan Bu Anita melakukan proses coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang. Sama Bu Anita. Assalamualaikum Bu Yusnani. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam Bu Anita, selamat siang. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik ya. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Ngomong-ngomong nih, ada yang mau dibicarakan Bu ya? Iya Bu, gini loh ya Bu, tapi nggak apa-apa ya Bu, nih saya curhat sedikit. Sama-sama. Maksudnya sharing-sharing gitu Bu. Baik Bu, kita ngobrolnya tidak terlalu ini ya Bu ya, maksudnya mungkin 10-15 menit ya Bu. Cerita apa nih Bu? Iya Bu, begini. Jadi saya sebetulnya ada sedikit masalah Bu, terkait pembelajaran sejarah yang sekarang lagi yang kita rutinitas kita ya, dimana di sekolah saya sekarang di semester 1 ini mendapatkan jam sejarah itu banyak di jam-jam terakhir. Jadi tentunya ini membuat motivasi anak-anak rendah Bu. Jadi begitu ya Bu ya, menurut Bu Yusnani. Hal apa nih yang membuat anak-anak di kelas Ibu Yusnani tidak termotivasi pada pelajaran sejarah sehingga nilainya menurun dan rata-rata hasil belajar mereka itu udah di bawah KKM gitu? Ya, saya rasa Bu, yang membuat mereka itu tidak termotivasi, yang pertama yang kayak tadi saya bilang Bu, bahwa jam mengajarnya itu rata-rata di jam terakhir dari jam 7-8. Nah, dimana kan di sini anak-anak udah capek ya, udah lapar juga mungkin karena udah siang. Nah, sehingga mereka itu udah males-malesan dan tidak terlalu fokus lagi di dalam pembelajaran ya. Nah, ini jadi yang membuat masalah, karena dimana ketika begini terus nilai mereka turun karena materi kita tuh nggak habis terlalu kok kita ngajar. Oke, baik Bu Yus, karena memang waktu ngobrol kita mungkin ini tidak terlalu panjang ya. Jadi dari proses coaching ini kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan nantinya? Ya, dari perbincangan kita ini saya berharap saya dapat menemukan solusi yang terbaik lah ya untuk menyelesaikan masalah saya ini, sehingga siswa-siswa saya termotivasi dalam belajar sejarah, kemudian walaupun jam siang ya, dan tentunya ini dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Oke, baik, berarti mencari solusi supaya siswa-siswa nanti semangat belajar ya Bu ya. Misalnya kayak pelajaran Ibu mungkin sejarah walaupun di jam-jam siang, begitu ya Bu ya? Iya. Maaf sebelumnya Bu Nani, biasanya saat ngajar Bu Nani pakai media atau metode apa ya Bu dalam pembelajaran? Ya, kalau sekarang kan yang saya lakukan, yang udah saya lakukan, ya media memang saya buat sekali-sekali ya, karena kan kami kekurangan prasarana juga ya di sekolah. Cuman itulah nggak konsisten Bu, saya masih menggunakan ya sekali-sekali lah saya menggunakan Canva mungkin, tapi hanya sekali-sekali gitu. Oh, materi sejarahnya itu materi apa ya Bu Yusnani kalau boleh tahu? Kebetulan kemarin terakhir saya ngajar kan kelas 3 IPS tuh sejarah Indonesia. Jadi materinya itu ya terkait demokrasi liberal di Indonesia. Nah, ini tuh padahal materinya sangat penting, tapi anak-anak ya fokusnya buyar ya. Ini yang membuat saya tuh galau Bu. Baik Bu Yusnani, menurut Bu Yusnani nih, anak-anak yang menyukai pembelajaran sejarah dan memahami materi dengan baik yang seperti apa nih Bu Nani?
Ya menurut saya ya Bu, siswa yang menyukai pembelajaran itu, yang khususnya pembelajaran sejarah ya, yang saya ampu, ya, mereka itu sangat saat belajar itu antusias, kemudian fokus ya, semangat maksudnya dalam belajar sejarah. Nah sehingga nantinya mereka memahami materi yang lagi saya ajarkan. Nah tapi ini malah sebaliknya gitu. Oh, jadi begitu ya Bu Yus ya. Jadi siswa yang memahami materi dengan baik itu seperti yang dijelaskan Bu Yus tadi, jadi siswa itu harus antusias, fokus pada materi yang ada pada pembelajaran sejarah, bisa memahami materi dengan baik sehingga siswa mampu menjawab soal-soal yang diberikan dengan baik ya. Iya Bu, saya rasa idealnya begitu ya, yang dikatakan bahwa anak itu termotivasi dalam belajar sejarah. Oke, kalau siswa-siswa ada di level itu berarti kita bilang poinnya 10 begitu ya Bu ya. Terus siswa-siswa yang tidak ada di level itu berarti poinnya 1. Yang bisa di level 10 dan yang belum bisa di level 1. Menurut Bu Yus nih, siswa-siswa di kelas Bu Yus yang Ibu Yus ajarkan yang di kelas 3 IPS tersebut berada di level berapa ya Bu? Kira-kira menurut Bu Yus nih? Ya kalau saya perkirakan mungkin hari ini Bu ya, siswa-siswa saya itu masih berada di level 5 lah Bu ya. Memang ada beberapa murid yang senang pelajaran sejarah dan menyerap materi sejarah dengan baik. Nah gitu Bu, jadi menurut saya mungkin masih di level 5 lah. Oke, menurut Bu Yus, siswa-siswa Bu Yus berada di level 5 ya. Jadi untuk menyukai dan memahami materi, apakah ada kemungkinan siswa-siswa yang di level 5 tadi itu untuk bisa naik ke level 10? Mungkin bisa juga ya Bu Anita ya. Harusnya memang berada di level 10 ya. Tapi untuk menyukai pembelajaran sejarah mungkin saya berani bilang bahwa siswa itu bisa di level 7 dulu Bu. Karena kan Bu, proses menyukai ini kan agak susah ya Bu, untuk proses yang lama. Jadi saya berani bilang di 7 dulu Bu. Berarti memang butuh proses ya Bu ya. Jadi menurut Bu Yus, apa sih yang bisa Bu Yus lakukan untuk membantu siswa-siswa Bu Yus di kelas 12 IPS ini supaya berada di level yang Ibu inginkan tadi dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran sejarah Bu? Mungkin yang bisa saya lakukan itu mungkin lebih sering menggunakan media ya, baik video mungkin ya, atau lembar-lembar presentasi melalui Canva. Mungkin itu yang perlu saya tingkatkan. Dan saya mungkin juga harus belajar tentang bagaimana mengemas pembelajaran itu menjadi sebuah metode permainan biar mereka itu happy walaupun di jam-jam terakhir. Nah itu sih ide yang muncul di benak saya Bu. Oke. Jadi jika siswa-siswa Ibu itu antusias dan suka dengan menggunakan video animasi, kira-kira kedepannya yang akan Ibu Yus lakukan itu apa? Ya saya bakal berusaha membuat video-video animasi sendiri, baik melalui Canva mungkin atau foto segala macam ya. Dan memang harus, menurut saya itu harus hasil dari saya sendiri, jangan di-download di YouTube, karena kan kalau kita yang buat sendiri kan itu kayak lebih nambah lagi gitu motivasinya untuk anak-anak. Oke, luar biasa sekali ya Bu Yus ya, bisa membuat video dengan memasukkan suara kita sendiri biar siswanya lebih antusias dan tertarik ya Bu ya. Iya Bu, nanti saya akan mencoba membuat video seperti yang tadi saya bilang Bu. Dan di video-video tersebut akan saya tambahkan media-media gambar terkait tokoh yang lagi saya, ya terkait materi mungkin juga tokoh-tokoh yang ada pembahasannya di materi. Yang tadi saya bilang materi-materi demokrasi liberal. Oke, bagus sekali tuh Bu Yus nih. Menurut Bu Yus, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan ini tadi? Untuk ukuran keberhasilan peserta didik saya ini, saya melihat indikasinya begini, ketika mereka Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi dari Ibu Yusnan ini tadi? Baik, saya rasa untuk keberhasilan dari rencana saya ini,
dimana siswa-siswa nanti udah mulai antusias, fokus, dan senang dalam belajar sejarah, sehingga bisa meningkatkan hasil belajarnya menjadi lebih baik, dan insya Allah bisa lulus KKN semua gitu. Oke. Selama ini sudah baik Bu. Menurut Bu Yusnani, apakah ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Yusnani ini nanti? Mungkin kendalanya ini Bu, saya perlu waktu Bu ya untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini kan butuh proses juga Bu ya, dan menyiapkan media-media yang saya perlukan tadi. Sementara saya masih punya bayi di rumah, jadi mungkin itu saja kendalanya terkait waktu Bu. Ya. Kira-kira perlu waktu berapa lama nih Bu Yusnani untuk menyiapkan media-media yang seperti yang diceritakan tadi? Iya, ya mungkin sebenarnya kalau kita punya waktu full itu 1 hari siap Bu, cuma kan namanya kayak tadi saya bilang kita punya anak bayi, punya pekerjaan di rumah, jadi mungkin 2 sampai 3 hari gitu ya Bu ya. Bu Yus, kira-kira apakah ada seseorang nih yang mungkin bisa membantu Bu Yus untuk mempersiapkan pembelajaran seperti yang Ibu inginkan tadi? Oh ya, saya mungkin akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Kebetulan beliau juga mengampu mata pelajaran sejarah ya dan sosiologi. Jadi mungkin saya akan mengajak beliau berkolaborasi untuk membuat video yang kreatif dan inovatif. Nah, gitu Bu. Kira-kira kapan Bu Yusnani akan mulai menerapkannya di kelas? Mungkin ya kira-kira hari ini hari Sabtu. Mungkin kira-kira akan saya lakukan di hari Selasa Bu ya, karena kan tadi proses pembuatan video 2 sampai 3 hari kan. Oke, baik Bu, semoga nanti dengan ide-ide seperti yang Bu Yusnani sampaikan, siswa-siswa Ibu di kelas itu lebih menyukai pelajaran sejarah dan hasil belajar mereka itu lebih meningkat, khususnya di mata pelajaran sejarah tentang materi demokrasi liberal ya Bu ya. Amin, makasih ya Bu ya. Oke, baik Bu, kita sudahi ngobrol ini ya. Apa yang Ibu dapatkan nih dari pembicaraan kita ini tadi Bu? Alhamdulillah Bu, jadi setelah perbincangan kita ini saya kok sudah dapat pencerahan ya terkait gimana cara mengatasi pembelajaran di jam terakhir. Nah, awalnya saya down juga kan kehabisan ide apa nih yang perlu saya buatkan, tapi karena bimbingan Ibu akhirnya ide-ide itu muncul dari saya juga gitu ya. Saya nggak nyangka gitu ya. Amin Bu, semoga tercapai ya Bu ya dengan tujuannya, semoga berhasil dalam menerapkannya. Kalau butuh support jangan lupa hubungi saya juga ya Bu. Saya juga senang berbincang-bincang dengan Bu Yusnani ya. Saya juga mendapat ide-ide yang luar biasa saya rasa dari Bu Yusnani. Nanti setelah melakukan pembelajaran jangan lupa kasih tahu saya ya Bu, bagaimana keseruannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya Bu ya, udah membantu saya. Terima kasih Bu. Baik Bu, sama-sama. Oke Bu Anita, saya lihat Bu Anita sudah melakukan coaching dengan Ibu Yusnani ya. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya Bu Anita? Alhamdulillah sangat lancar Bu. Ya, baik. Setelah melakukan observasi coaching tadi, ada berapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Anita? Oke, baik Bu, silahkan. Oke Bu Anita, baik, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada soal coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu Anita ambil? Tadi selama coaching saya telah melakukan semua tahapan Alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Nah, baik Bu, berdasarkan pertanyaan Bu Anita tadi untuk Bu Yusnani, itu kira-kira sudah berhasil melakukan coaching dengan Alur Tirta. Nah, ini sesuai yang saya amati ya Bu ya. Nah, Bu Anita, ada beberapa catatan nih Bu Anita untuk Bu Yus ya. Bu Anita tadi sudah berhasil
Nah, sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan kepada koci, yang lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh koci. Kemudian Bu Anita juga mengajarkan koci untuk membuat rencana aksi, memancing koci untuk berpikir membuat rencana aksi, dan juga Bu Anita tadi sudah berhasil mengarahkan koci dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri koci tadi ya. Akhirnya rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, sekarang catatan saya juga tadi, saya mendengarkan percakapan Bu Anita dengan koci yaitu Bu Yusnani. Ibu itu sebagai coach sudah berpikir fokus hadir penuh ya Bu ya. Nah, salah ya, ulang ya. Nah Bu, catatan saya juga tadi mendengarkan percakapan Bu Anita dengan koci yaitu Bu Yusnani. Ibu itu sebagai coach sudah fokus hadir penuh ya Bu, sudah mendengarkan aktif, dan menurut saya Bu Anita itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci ya Bu ya. Nah, kedepannya nih Bu Anita ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan proses coaching ini, dari proses coaching hari ini maksud saya? Jadi begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta Bu, supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah saya nantinya Bu. Baik, sangat luar biasa ya Bu Anita ya, ide Bu Anita sangat cemerlang ya. Jadi Bu Anita kedepannya ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, sukses selalu ya Bu Anita ya, untuk kita bisa melakukan coaching dengan tirta hari ini. Nah, terima kasih dengan alur tirta hari ini. Udahlah. Sukses selalu ya Bu ya, Bu Anita ya, untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta ini. Nah, terima kasih ya Bu Anita hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri perbincangan kita hari ini Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.